Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido dari 03 SCFP 008. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Teknik Koreksi dan Deteksi Kesalahan Komunikasi Data. Pertama-tama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Kesalahan adalah proses alami yang dapat terjadi pada tiap bagian dari sistem komunikasi data. Namun demikian, perlu adanya langkah-langkah bagi perbaikan melalui evaluasi terhadap penyebab terjadinya kesalahan. Salah satu sistem kesalahan yang sederhana dapat disisipkan pada bagian-bagian yang telah terdeteksi pada langkah pertama tadi. Akan tetapi ada pertimbangan lain yang turut dipertimbangkan. Misalnya perlunya penekanan pada biaya untuk operasi kontrol kesalahan ini jangan sampai melebihi dari biaya sehingga membuat sistem yang dibangun menjadi mahal. Pada umumnya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam komunikasi data pada umumnya dapat diperkirakan atau dengan kata lain kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi pada suatu bagian dalam sistem transmisi data. Dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi data, para perancang sistem kontrol kesalahan berusaha merancang sistem kontrol dengan memberikan proteksi maksimum terhadap informasi yang seminim mungkin. Rumusan masalah: bagaimana cara deteksi kesalahan dalam komunikasi data? Bagaimana koreksi terhadap kesalahan pada komunikasi data? Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan selain sebagai tugas mata kuliah komunikasi data dan komputer, juga dapat menambah pengetahuan kita yang berkaitan dengan deteksi dan koreksi kesalahan dalam komunikasi data. Bab 2 pembahasan deteksi kesalahan. Pengiriman informasi yang menggunakan sinyal digital atau analog selalu mengalami perubahan yang dialami oleh informasi tersebut. 2. Gangguan terhadap informasi tersebut. 3. Sinyal informasi yang melemah karena jarak tempuh dapat menyebabkan informasi mengalami perubahan atau kesalahan. Oleh karena itu terdapat usaha untuk mencegah bahkan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada data yang dikirimkan. Salah satu deteksi kesalahan dalam komunikasi data adalah menggunakan tambahan informasi yang tidak ada kaitan dengan isi informasi yang dikirimkan. Dan data tambahan inilah yang menunjukkan ada atau tidaknya kesalahan pada data yang dikirimkan tadi. Cara deteksi kesalahan. Ada beberapa metode untuk mengetahui adanya suatu kesalahan, antara lain sebagai berikut. 1. Metode ECO. Metode yang paling sederhana dan digunakan secara interaktif. Operator memasukkan data melalui terminal yang kemudian mengirimkannya ke komputer. Komputer kemudian mengirimkannya kembali ke terminal dan ditampilkan ke monitor. Operator dapat melihat apakah data yang dikirimkannya benar. Metode deteksi error otomatis. Sistem komputer lebih menghendaki sedikit mungkin melibatkan manusia. Oleh karena itu digunakan sistem bit parity, yaitu bit yang digunakan untuk mengecek kebenaran dari suatu informasi dengan jalan penambahan satu atau beberapa bit ke dalam paket data. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu 1. Parity ganjil dan parity genap. Konsep umum dan cara kerja parity check. Konsep umum dari bit parity check adalah sebuah sistem yang membuat pihak terminal tertuju bahwa data yang ia terima tersebut atau tidak dengan data yang dikirim oleh terminal pengirim. Caranya, pertama-tama pihak pengirim akan menambahkan 1 bit tambahan atau yang lebih dikenal dengan nama parity bit pada data untuk menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Nilai dari bit parity 1 atau 0 tidak diperbolehkan secara sembarangan. Kelebihan dan kekurangan parity check. Kelebihannya: 1. Yaitu lebih cepat. 2. Mudah dalam pengecekan. 3. Sederhana dalam analisis dan penggunaan pada sistem. Kekurangannya yaitu: 1. Kurang handal dalam mengatasi deteksi dan perbaikan error. 2. Kemungkinan kesalahan yang terjadi besar, yaitu 50%. 3. Belum dapat mengakomodir file dengan ukuran besar. Ada beberapa macam teknik deteksi kesalahan dengan menggunakan bit parity, yaitu 1. Karakter parity. 2. Longitudinal redundancy check atau LCR. 3. Cyclic redundancy check atau CRC. Dalam metode ini
Satu blok informasi dilihat sebagai deretan bit yang ditransmisikan. Bit yang akan disalurkan dimasukkan ke dalam register geser skill yang disebut generator CRC. Operasi matematik dikerjakan atas deretan bit tersebut. Operasi CRC ini didasarkan atas pembagian deretan bit dengan sebuah fungsi khusus. Sisanya disalurkan sebagai blok cek sekuensi atau BCS, yaitu akhir dari deretan bit isi register geser. Cyclic redundancy check atau CRC adalah metode umum yang digunakan untuk mendeteksi error beroperasi pada sebuah frame atau blok. Pada sisi penerima akan menghitung CRC checksum pada frame yang diterima dan dibandingkan dengan checksum yang diterima. Jika berbeda, berarti frame rusak. CRC menggunakan prinsip modul bilangan. Data dianggap sebagai sebuah bilangan, dan untuk menghitung checksum sama dengan menambahkan digit untuk data dengan digit untuk checksum berisi 0 kemudian dibagi dengan pembilang tertentu, dan sisa pembagiannya menjadi checksum untuk data tersebut tergantung pemilihan bilangan pembagi. CRC dapat mendeteksi single bit error, double bit error, dan error berjumlah ganjil dengan panjang maksimum R. Bilangan pembagi tersebut disebut sebagai generator. Framing check digunakan pada transmisi asinkron dengan adanya bit awal dan bit akhir. Dengan memeriksa kedua bit ini dapat diketahui apakah diterima dengan baik. Transmisi sinkron mempunyai berbagai bentuk bingkai sesuai dengan ketentuan yang digunakan. Koreksi kesalahan transmisi. Bila dijumpai kesalahan pada data yang telah diterima, maka perlu diadakan tindakan perbaikan atau diusahakan agar kesalahan ini jangan sampai memberikan dampak yang besar. Metode koreksi ini diantaranya adalah 1. Substitusi simbol, 2. Mengirim data koreksi, 3. Kirim ulang. Kesimpulan, kesalahan transmisi data jarak jauh selalu terjadi karena itu sistem komunikasi data harus dilengkapi kontrol deteksi kesalahan. Informasi burst error penting untuk para perancang kontrol deteksi kesalahan. Performansi transmisi data menurun pada jam sibuk karena memungkinkan pengiriman data sebaiknya pada jam tidak sibuk. Kesalahan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh spike noise pada sistem transmisi data. Deteksi kesalahan yang paling baik performasinya adalah CRC. Kesalahan pada sistem online masih dapat diterima, tetapi kegagalan pada sistem ini mutlak harus dihindari.